jangan tinju, jangan sakiti kawan. Kalau kau hebat bukan dengan meninju hidung kawanmu, kau tinju dia sekarang, tahu-tahu dia ingat, setelah itu 20 tahun lagi dia jadi tentara. Mati kok ditembaknya. Jangan kau sangka yang sekarang letoy, lemah, lesu, dia susah nanti. Tak tahu nasib kita. Berapa banyak yang dulu kita sekolah, kita sepelekan, begitu sekarang dia jadi bisnismen, orang kaya. Saya pernah makan di rumah makan mewah, besar, karyawannya banyak, makan saya. Pas selesai makan, datang, ente kan teman saya sekolah dulu. Iya, ngapain di sini? Dia senyum aja. Ngapain di sini? Senyum aja. Pas mau bayar, jangan, rupanya dia yang punya. Ownernya, mobilnya mahal, 700 juta. Saya tanya, ente punya tuyul berapa? Saya tanya dia, kita dulu kan satu kelas kan? Iya, Man. Masih ingat sama aku kan? Ingat. Apa kenangan ente sama aku? Apa kata dia? Ente baik, Man. Coba kalau saya dulu sombong sama dia, pasti bayar siang itu. Ente setiap datang ke rumah makan ini jangan bayar, kata dia. Langsung saya jawab, kalau saya nggak boleh bayar, maka sekali ini dan saya nggak mau datang ke sini lagi. Saya jaga diri. Jangan mentang-mentang orang baik, jangan bayar. Iya. Oh enggak, saya jaga harga diri saya. Kamu kalau makan di sini jangan bayar. Saya jawab, saya kalau nggak bayar nggak akan ke sini lagi. Jadi gimana solusinya? Win-win solution. Bayar 50%. Oke. Itu orang baik kita mikir, betul? Nah, kalian jangan tinju kawan, jangan sakiti kawan. Kalau ada kawan yang miskin, miskin susah melarat, sini. Ingat, sekarang bapakmu kaya, besok pagi ditangkap KPK. Ingat, sekarang bapakmu punya kekuasaan, besok dia pensiun, stroke, stres, mati. Allah punya kuasa, yang miskin, yang susah diangkatnya derajatnya. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Allah yang punya kuasa. Hai yang miskin, hai yang susah, hai yang melarat, hai yang tinggal di kontrakan, jangan putus asa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jangan sombong karena kaya bapakmu, jangan putus asa karena miskin orang tuamu. Berapa banyak orang yang susah melarat. Nah ini jangan sakit. Satu kali ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lalu berkata, saya mencintai fulan. Kebetulan orang itu dianggap orang yang beribadah lebih baik dari dia gitu. Kemudian Umar berkata, apa kau sudah pernah safar dengan dia? Kata orang itu belum. Kata Umar, kau belum mengenalnya. Artinya salah satu pelajaran yang kita bisa ambil, persahabatan itu kelihatan dengan pengorbanan. Ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, siapa yang menganggap tidak akan terjadi permasalahan dengan sahabatnya, maka dia tidak normal. Karena pasti dalam berteman ada adaptasi. Kadang-kadang ada cekcok. Tapi sabar terhadap keadaan tersebut dan mengajak teman kita kepada kebenaran atau kita minta maaf kalau salah, itu justru mempererat hubungan nantinya ke depan. Karena sudah melalui suka dukanya, sudah bersahabat 10 tahun, 20 tahun, sudah saling mengetahui, gitu kan? Umar bin Khattab mengatakan salah satu pola untuk mengetahui apakah kita baik sama dia atau dia baik sama kita adalah safar bersama. Safar bersama. Karena orang kalau safar teman-teman capek, letih, butuh pengorbanan waktu, energi, ya, maka di sini dilihat loyalitasnya. Umar mengatakan kalau kau menganggap dirimu sahabatnya dia, dia pun sahabatmu, maka buktikan dengan safar. Ya. Jadi banyak orang begitu, berteman di kota baik, begitu safar sama-sama emosional, bakhil, nggak mau belikan apa-apa, nggak mau traktir makanan, nggak mau berkorban apa-apa. Ada orang safar begitu, cuma tahu duduk di mobil temannya, nggak keluarin untuk bensin, nggak keluarin buat tol, nggak ada pinggir restoran tinggal tunggu, beliin juga saya. Dia nggak bayar apa-apa sama sekali. Ini tidak ada loyalitasnya, tidak layak jadi sahabat ini. Satu-satu, bismillah. Zamil atau zumala, jamaknya zumala. Zamilun, ya. Jamaknya zumala. Kalau disebutkan zamil, artinya biasanya digunakan untuk menyebut teman secara umum, ya, teman secara umum. Walaupun asal katanya menunjuk pada teman yang menenangkan dan menyenangkan.
Ya, teman yang menenangkan dan menyenangkan. Tenang, senang, membuat nyaman. Makanya kadang-kadang dalam bahasa Arab tidak hanya manusia, perangkat-perangkat kehidupan pun yang kadang membuat kita lebih tenang, lebih nyaman menggunakannya. Itu orang Arab sering gunakan kata zamil sebagai kiasan. Ya, bahkan digunakan kemudian orangnya yang penggunanya. Ya, kalau zamil itu temannya, penggunanya disebut dengan muzammil. Muzammil. Makanya Rasulullah SAW ketika satu kali beliau kenakan selimut yang dengan itu terasa tenang dan nyaman menggunakannya, kemudian saat akan turun ayat tentang salat malam itu, kalimatnya menggunakan kata muzammil. Quran surah 73 ayat yang pertama, posisi paling kanan di pertengahan. Lihat kalimatnya, ya ayyuhal muzammil, hei orang yang sedang menggunakan selimut sebagai temannya yang memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam tidurnya. Qumil laila illa qalila, yuk bangun, jangan terlalu nyaman kamu dalam kehidupan malam itu. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, orang paling takwa, jelas surganya. Masya Allah, masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu untuk menunaikan sholat tahajud. Dan beliau biasa tahajud. Berapa jam sih tidurnya Nabi? Ketika nikmat menggunakan itu jangan terlalu nikmat dengan dunia. Tempat kamu bukan di situ. Ayo, hei ahli akhirat, cepat bangun. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, itu kan? Sampai dengan subuh ini surganya belum jelas. Masya Allah, siangnya sibuk bekerja, malamnya sibuk tidur. Kapan tahajudnya, gitu kan? Maka dipanggil, ayo, innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu siang tuh terlampau sibuk luar biasa. Malam kamu terlelap juga. Katanya pengen masuk surga. Hei, yang sudah jelas surganya masih mau bangun malam. Kamu yang belum jelas kapan kamu mencari bekal akhiratmu. Paham sampai sini? Ini zamil. Jadi kalau ada orang namanya muzammil, ya, maaf banyak sekarang ya. Ada muzammil Yusuf, ada muzammil Hasballah, ada muzammil macam-macam. Itu artinya dia bisa dijadikan teman yang menyenangkan dalam kehidupan. Kalau ada namanya muzammil tidak menyenangkan, ingatkan, ya akhi, antum teman yang menyenangkan. Masya Allah. Bukan, saya muzammil. Hei, kamu teman yang menenangkan. Bukan, saya muzammil. Terserah kamu lah. Ya. Jamaknya zumala. Zumala. Ya. Kayak orang Arab kadang-kadang kalau anda misalnya umrah, ya, atau misalnya anda haji, kemudian di imigrasi anda ribut, anda macam-macam, ya kan? Anda ditenangkan, ya zavili, gitu kan? Taib. Itu artinya, teman, ayo, ta'al hina, ta'al, sini, ya, tenang. Taib. Kedua, sadiq, jamaknya asdiqa. Sadiq, jamaknya asdiqa. Jika disebutkan sadiq dalam bahasa Arab, itu artinya teman dekat yang selalu mengarahkan pada kebaikan, pada kebenaran maksudnya. Ini sudah dekat, ya. Kalau zamil masih umum. Kalau ini teman dekat. Perhatikan bagaimana jelinya orang Arab menunjukkan sesuatu, ya, melekatkan makna di dalamnya untuk membedakan dengan makna yang lainnya. Tidak sekedar dekat, tapi juga dia membawa pada kebaikan, sesuatu yang benar, sesuatu yang benar. Dari kata as-sidqu asalnya, dari kata as-sidqu. As-sidqu. Kalau pemilik ini, as-sidqu artinya sesuatu yang benar. Ya. Pemiliknya disebut dengan shadiq. Fokus. Pemiliknya, pemilik sifat benar, ya, yang selalu berjalan di tracknya. Dia nggak mau keluar dari sesuatu yang salah. Mohon maaf, dia kerja ikut aturan yang benar. Dia kemudian misalnya masuk satu komunitas mencari sesuatu yang benar. Ya, dia mau kenakan pakaian dengan benar. Dia keluar dari masjid mau pakai sendal dengan benar. Yang punya dia pakai, yang bukan dia tinggalkan. Tayyib. Ya, jika anda misalnya menemukan orang yang seperti ini, orangnya disebut dengan shadiq. Kalau anda berteman dengan orang itu, kemudian ada hubungan yang lekat dengan anda, sampai selalu anda diluruskan pada yang benar, itu namanya shadiq. Nih. Temannya disebut dengan shadiq. Shadiqun. Anda berjalan, kemudian bercanda, misalnya ngajak canda teman, ya, candanya berlebihan yang tidak ada maknanya. Kata teman anda, jangan berlebihan, ya, yang seperti nanti membawa pada hal yang tidak bagus. Shadiq.
Anda diajak kepada tempat yang tidak baik, bisa yang Allah tidak suka, nggak usah ke sana lah. Ini nggak bagus, sini aja, shadiq. Baik ya? Tapi ini masih umum. Masih umum. Awas, hati-hati. Karena ukuran benar yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah benar yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kadang ada orang membawa kepada sesuatu yang benar tapi keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum aturan dunia benar. Ya, dibenarkan secara hukum misalnya, tapi aturan Allah menyalahi itu. Ya, nggak diperkenankan, tidak boleh. Misal, ada aturan hukum mengatakan, misal saja ya, misal. Yang paling gampang dalam bermuamalah, riba misalnya. Riba kan nggak boleh. Paling kecil misalnya tukar-tukar uang di jalan tuh. Kalau musim-musim hari raya, ya, musim-musim pasca Ramadan, kan ada yang nawar-nawarkan uang gitu. Yang recehan-recehan itu kan, tukar pak gitu kan. Secara umum kelihatan boleh. Ya, boleh Anda ambil secara umum gitu kan. Tapi secara hukum tidak. Jadi apa yang menurut Allah benar, itu yang diikuti. Walaupun manusia kadang-kadang tidak memahaminya. Apa yang dianggap manusia benar, belum tentu menurut Allah benar. Maka, maaf, kalau dua ini bersanding, tinggalkan pendapat manusia, ambil ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ukuran yang dimaksudkan dengan kata as-sidqu. Pemiliknya disebut shadiq, temannya disebut dengan shadiq. Paham sampai sini? Jadi, nah, kalau dia kemudian, alhamdulillah, membela Anda dari sesuatu yang misalnya diragukan oleh banyak orang, orang ragu kepada Anda, ya, dengan kalimat-kalimat Anda, kebaikan-kebaikan Anda, dan dia membela Anda, meneguhkan kekuatan kepada Anda, maka berubah namanya dari shadiq menjadi siddiq. Siddiq. Karena itu sahabat Abu Bakar, ya, satu kali ketika orang-orang mulai ragu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena diperalat oleh Abu Jahal setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Nabi naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu posisinya sekarang jadi istana raja di atasnya. Ada satu bukit yang di atasnya dibangun istana raja. Kalau Anda pergi ke Mekah, insyaallah yang belum berangkat, saya bermohon pada Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk sana, dan yang belum bisa mengulang gitu kan. Tayyib, nanti Anda misalnya dari Zamzam tuh, Zamzam Tower, dari Menara Zamzam, tinggal ke depan sedikit, lihat ke kanan, ya, tidak jauh, cuma 5-10 meter, ada bukit sebelah kanan yang sudah ada bangunan yang megahnya, istana raja. Itu disebut Jabal Qubais. Jabal Qubais itu simbol kepemilikan, kekuasaan. Di siapa yang berkuasa dia akan naik ke atas itu. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun kalimat Isra dan Mi'raj, Abu Jahal mengatakan, "Kamu naik ke situ. Sampaikan ada berita begini kan?" Menunjukkan bahwa Allah menitipkan satu kalimat-kalimat, ya, ayat-ayat yang harus disampaikan, yang dengan itu menunjukkan bahwa kekuasaan akan beralih kepada orang-orang Islam. Ya, tapi ternyata tujuannya memperalat. Setelah naik ke atas, dia tertawa, ya, mengatakan bahwa, "Nih lihat nih Muhammad sudah mulai mengarang-arang cerita. Aneh kan ajarannya?" Dia katakan semalam cuman pergi dalam semalam, Masya Allah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan kita ketahui, zaman dulu kan mohon maaf ya, pesawat gak ada, sepeda juga gak ada. Berapa jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ya, dari Madinah ke Palestina saja, itu satu sehari 2 malam pakai bis tuh. Ya, belum kalau ke Mekah tambah 400 kilo lagi. Ya, Abu Jahal mengatakan, ini mustahil nih, Muhammad, ya, dia penipu, pengarang, macam-macam dan sebagainya. Dikeluarkan kalimat itu. Dan orang mulai paham, seperti benar logikanya. Awas, hati-hati, satu kali kita akan dihadapkan pada kalimat orang-orang yang seakan benar menampilkan logika tapi bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Awas, hati-hati ya. Ada ayat-ayat yang meminta kita untuk memahami dengan iman, tidak sekedar dengan akal. Jadi kalau Anda belum bisa memahami dengan akal, beriman dulu. Setelah beriman, nanti hikmah datang untuk memahamkan akal Anda. Kalau Anda pahami dengan akal dulu, itu susah nanti. Nyangkutnya kelamaan. Ujung-ujungnya sebelum paham sudah meninggal duluan gitu kan. Itu yang repot tuh. Ya. Nah, kemudian kebanyakan orang ingkar, sedikit yang ragu. Lihat kalimatnya, kebanyakan orang ingkar, sedikit yang ragu. Maka tinggal satu orang lagi, yang kalau dipastikan orang ini mengingkari, sudah selesai dakwah Islam, ya, yaitu Abu Bakar. Maka dikejarlah kemudian ke tempat pekerjaan beliau, di perkebunan beliau, dikejar, disampaikan, ya, dibawa kemudian ditarik, ya, dibawa ke Jabal Qubais. Lalu kata Abu Jahal kurang lebih bima makna, dengarlah apa yang disampaikan Muhammad SAW, kan? Tapi disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya, saya diisrakan, kemudian dimi'rajkan, dalam satu malam terjadi peristiwa begini dan begini, Masya Allah. Lalu kemudian Abu Jahal mulai tertawa. Bagaimana pendapatmu Abu Bakar?
Kata Abu Bakar, lihat kalimatnya. Fawallahi, fawallahi bermakna maka demi Allah saya katakan, kalaupun Muhammad mengatakan sekarang di belakang bukit ini ada yang musuh yang akan menyerang dan itu tidak terbukti, saya akan tetap yakin dengan dia dan akan saya benarkan apa yang dia sampaikan. Membenarkan sesuatu sebagai pembelaan terhadap teman yang sangat disayangi untuk menepis keraguan banyak orang, maka berubah kalimatnya dari shadiq menjadi siddiq. Paham sampai sini? Baik. Maka dari situ dilekatkanlah gelar As-Siddiq kepada kehidupan beliau. Abu Bakar As-Siddiq, yang tidak hanya menjadi teman dekat dalam kebaikan, tapi selalu menjadi pembela Nabi dengan segala kemampuan dirinya. Entah itu dengan fisiknya, terlebih dengan hartanya, yang banyak kisah tertuangkan di situ dan luar biasa. Di satu saat mungkin antum bisa gali sirah sahabat ya. Nanti kita bahas bagaimana tahunya kan Anda hijrah, Abu Bakar menemani Nabi dari Mekah ke Madinah. Pernah nggak bahas di jalannya terjadi seperti apa? Tidak banyak orang tahu kalau beliau sering gelisah, kadang ke depan, kadang ke belakang, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Ya Abu Bakar, apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, saya takut ada anak panah di depan, saya akan menjadi tameng bagi Anda, biar saya yang kena duluan. Ya Rasulullah, saya ke belakang, takutnya ada tombak dari belakang, biarkan saya yang kena duluan. Sampai kemudian ketika lekat ke Gua Thur itu, tidak seketika langsung masuk ke dalamnya. Ya, beliau lemparkan dulu batu ke dalamnya. Apa yang kamu lakukan untuk mengecek ada binatang buas atau tidak? Setelah itu kosong, tidak ada respon. Nabi mau masuk, tahan ya Rasulullah. Dia masukkan tangannya begini. Kenapa engkau masukkan? Untuk mengecek lebih dalam lagi, kan? Nabi hanya mengecek kecintaannya kepada Nabi SAW. Sampai di dalam tidak ada orang yang paling sedih, paling menangis, kan? Kecuali Abu Bakar. Sampai turun ayat di sini untuk memuji bagaimana kecintaannya kepada Nabi SAW. La tahzan innallaha ma'ana, gitu kan? Jangan kamu tahzan itu kan menangis, bukan sedih. Ingat ya, sudah ada kalimat, sudah ada air mata, sudah ada dumu' di situ. Udah ada keluar, walaupun tidak harus misalnya kemudian air mata itu keluar dengan kalimat-kalimat yang lain atau perasaan-perasaan yang menghadirkan suara. Kalau itu sudah dibuka namanya bukaun ya. Jadi kalau buka itu artinya tangisan yang mulai pecah, yang mulai melahirkan isak. Kalau sudah terisak-isak itu sudah ada suara. Tapi kalau hazan itu kesedihan yang dalam yang bisa meneteskan air mata. Jadi saking kalau nggak ada musuh tuh udah keluar tuh tangis itu kan. Cuman karena ada musuh dia jaga tuh. Ya saking dijaganya beliau tapi keluar air mata. Bagaimana kalau ini terjadi kan? Kenapa? Kalau sudah musuh melihat ke bawah, sudahlah selesai kita. Kan? Yang dikhawatirkan bukan dirinya, Rasulullah SAW. Ini As-Siddiq. Itu lain waktu kita bahas lah ya.